Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, manusia sebenarnya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada saat itu, kebutuhan manusia belum terlalu kompleks. Mereka hanya butuh makan dan butuh tempat tinggal. Nah, pada saat itu, manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu, bercocok tanam. Nah, semakin lama, semakin komplekslah kebutuhan manusia dan semakin banyak kebutuhan yang diinginkan oleh manusia, maka manusia membutuhkan upaya dari orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kita contohkan saja pada sepiring nasi itu terdapat beberapa upaya dari orang lain, seperti beras yang ditanam oleh seseorang, kemudian eh, beras tersebut pupuknya dari mana, dan kemudian piringnya dibuat oleh siapa. Nah, itu dalam sepiring nasi aja itu perlu upaya dari beberapa orang lain. Nah, oleh sebab itu, pada zaman itu manusia menggunakan sistem barter. Nah, sistem barter ini efektif pada saat itu, namun seiring dengan semakin kompleks dan semakin banyak kebutuhan dari manusia itu, maka sistem barter tidak lagi relevan. Karena juga manusia juga mulai kesulitan mencari kecocokan dalam kesepakatan dalam sistem barter ini. Nah, kemudian muncullah yang namanya alat tukar, yaitu alat tukar yang disepakati. Nah, pada saat itu kebanyakan alat tukar yang disepakati itu adalah komoditas umum yang dipakai oleh kebanyakan orang. Nah, pada saat itu komoditas umum yang banyak digunakan orang adalah seperti gandum, garam, beras, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang dinamakan alat tukar komoditi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari uang, mulai dari barter sampai dengan masa depan uang nantinya. Jika mau mengikuti video ini, silahkan ditonton. Berupa komoditas pada awalnya berjalan dengan baik, seperti beras, gandum, dan garam. Namun lama-kelamaan alat tukar komoditas ini menemukan sebuah masalah di mana komoditas-komoditas ini tidak awet atau bisa rusak, sehingga ketika terjadi pertukaran-pertukaran yang memiliki kuantitas yang agak banyak, maka orang tidak bisa menyimpan barang-barang ini lebih lama karena rentan terjadi kerusakan. Masyarakat mulai mencari alat tukar apa yang bisa awet, praktis, dan relatif bernilai dan tidak mudah ditemukan. Nah, pada saat itu masyarakat Roma di bawah kepemimpinan Julius Caesar mulai menggunakan emas sebagai alat tukar yang disepakati. Konsep ini menjadi populer seiring dengan pedagang-pedagang Arab yang membawa konsep ini ke tanah Arab. Namun konsep alat tukar emas ini juga tidak serta-merta sempurna. Konsep emas ini menemukan masalah baru, yaitu yang pertama adalah kepraktisan dan yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan apa? Kerentanan dalam tindak kriminalitas atau perampokan. Lebih-lebih lagi pada zaman dahulu itu sistem hukum belum berjalan dengan baik. Nah, dari situ muncullah lembaga-lembaga yang bersedia menyimpan emas dan ditukar dengan sebuah tanda atau sebuah bukti kepemilikan berupa bond, di mana bukti kepemilikan tersebut bisa dipindah tangankan seperti alat transaksi pada umumnya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari bank dan uang yang kita tahu sekarang. Lembaga penyimpan emas ini semakin lama semakin berkembang. Pada awalnya mereka hanya duduk-duduk di pasar-pasar menggunakan bangko, yaitu bahasa Portugis dari bangku. Nah, kenapa namanya bank menjadi bank, yaitu karena mereka awalnya duduk-duduk di pasar menggunakan bangku. Pada tahun 1821, sebuah lembaga bank di Inggris
akhirnya mencetak uang kertas untuk pertama kalinya. Setiap pencetakan uang didasari oleh jumlah emas yang disimpan oleh bank tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan commodity money, di mana setiap uang yang dicetak itu memiliki nilai sebuah komoditas yang ada di belakangnya. Nah, konsep ini menjadi sangat populer dan segera menyebar ke seluruh dunia. Hingga akhirnya pada akhir Perang Dunia Kedua, seluruh pemenang perang pada saat itu berkumpul dan menyepakati bahwa US dollar atau dolar Amerika dipakai sebagai acuan dari seluruh mata uang di seluruh dunia. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa US dollar sampai sekarang menjadi acuan dari nilai tukar seluruh mata uang yang ada di dunia ini. Namun pada saat itu nilai US dollar juga masih memiliki nilai emas di belakangnya, yaitu masih menjadi commodity money. Namun pada tahun 1971 terjadilah keputusan besar yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon. Pada saat itu Richard Nixon mengumumkan bahwa setiap US dollar yang dicetak mulai saat ini tidak lagi didasari oleh jumlah emas yang disimpan di bank. Nah, Richard Nixon beralasan bahwa jumlah emas yang ada di dunia ini tidak bisa mengimbangi dari pertumbuhan ekonomi dunia yang saat itu sedang menggeliat. Sehingga jumlah US dollar yang dicetak itu didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang dihitung oleh pemerintah. Dan juga kenapa US dollar tetap bernilai? Karena pemerintah menjamin bahwa memang uang itu bernilai sehingga sehingga uang ini cuma didasari oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi cikal bakal dari mudahnya sebuah negara terkena krisis ekonomi. Karena ketika terjadi krisis politik, krisis ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka otomatis masyarakat juga tidak mau menerima uang yang diterbitkan pemerintah, sehingga uang yang beredar itu nilainya menjadi turun, bahkan nyaris tidak berharga di masyarakat. Ini dicontohkan dari beberapa kasus, seperti kasus yang ada di Zimbabwe, di Venezuela, dan bahkan kasus-kasus ini sudah banyak terjadi. Dulu juga pernah ada di Jerman ketika nilai uang itu sudah tidak lagi berharga, bahkan hampir nyaris nol. Di fiat money ini juga pemerintah mesti jeli dalam menghitung setiap perputaran uang yang ada. Karena ketika pemerintah salah dalam memperhitungkan perputaran uang yang ada, maka bisa terjadi ketidakseimbangan di masyarakat. Ketidakseimbangan ini terjadi karena apa? Karena jumlah barang yang beredar mungkin bisa lebih sedikit dari jumlah uang yang beredar. Hal ini bisa memicu inflasi, yaitu kenaikan harga ketika barangnya itu tidak tersedia di pasar, namun masyarakat memiliki uang berlebih, sehingga harga-harga itu cenderung akan selalu naik. Nah, kemudian perkembangan uang semakin ke sini semakin berubah, semakin manusia itu kan intinya semakin lama semakin ingin praktis hidupnya. Nah, semakin ke sini uang itu sudah tidak lagi berbentuk fisik. Nah, inilah yang dinamakan e-money. E-money ini bedanya adalah bentuknya dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk kartu atau dalam bentuk aplikasi, angka-angka di aplikasi yang ada di smartphone kita. E-money ini sebenarnya uang yang kita pegang sekarang atau uang fiat. Uang fiat ini kita top up ke dalam saldo e-money kita. E-money ini juga memecahkan beberapa masalah sekaligus. Yang pertama adalah kepraktisan, kecepatan, karena di beberapa tempat kita hanya perlu men-tap, tidak perlu menunggu lumayan lama. Dan yang ketiga juga e-money ini memecahkan masalah kembalian yang sering terjadi. Kita tahu sendiri kalau kita lagi belanja itu kadang kita suka repot karena tidak ada kembaliannya. Nah, e-money ini memecahkan 3 masalah tersebut. Kemudian perkembangannya lagi,
adalah yang namanya cryptocurrency. Nah, inilah yang menjadi teknologi paling mutakhir untuk perkembangan uang di masyarakat. Terus ada yang nanya, apa bedanya e-money dengan cryptocurrency? Yang pertama, e-money itu masih ada pihak ketiga yang menjadi perantara dalam transaksi antar orang. Kalau cryptocurrency sudah tidak ada pihak ketiganya lagi, jadi peer to peer namanya. Jadi antara A dan B itu langsung. Sementara e-money itu perlu adanya perantara di tengah untuk sebuah transaksi. Kemudian bedanya lagi, e-money ini centralized atau terpusat. Jadi ada sebuah server yang mengendalikan aplikasi atau lembaga e-money ini. Nah, kalau cryptocurrency bedanya itu decentralized. Dia dibangun di atas blockchain yang mempunyai server yang terbagi-bagi atau mempunyai server yang banyak. Jadi dia lebih lebih aman kalau bisa dibilang, karena ketika hacker ingin menyerang itu harus menyerang semua server yang ada. Sedangkan e-money, ketika ada orang yang ingin meretas dari e-money tersebut, mereka hanya perlu meretas satu server saja, dan itu sangat mungkin terjadi. Kemudian bedanya juga e-money dengan cryptocurrency. Nah, di sini kekurangannya cryptocurrency. Kalau e-money itu, jadi ketika ada sesuatu terjadi, kita tinggal komplain aja ke customer service atau kita datangin aja kantor dari e-money tersebut. Nah, kalau cryptocurrency, karena dia tidak ada yang sebuah lembaga yang bertanggung jawab, maka ketika ada masalah, kita tidak bisa melapor atau komplain. Dia adalah lembaga yang terdesentralized, tidak ada lembaganya. Namun kalau menurut saya dalam sistem blockchain, kesalahan-kesalahan ini seperti double counting atau kesalahan-kesalahan yang bisa menghilangkan saldo itu bisa diminimalisir dalam sistem blockchain. Kemudian bedanya lagi e-money dengan cryptocurrency itu, kalau e-money dia untuk top up-nya kita harus mengisi sejumlah uang untuk mengisi saldonya. Nah, kalau cryptocurrency itu ada dua cara. Kita bisa mengisi sejumlah uang atau top up seperti e-money, dan yang kedua kita bisa menjadi mining. Kalau kita bisa mining, kita bisa dapat uang dari situ. Nah, ini adalah perkembangan dari uang, mulai dari sistem barter sampai ke sini ada cryptocurrency. Nah, kedepannya seperti apa menurut saya uang itu nantinya? Kedepannya menurut saya uang itu menjadi, karena dia tidak ada lagi fisiknya. Jadi 100% uang itu angka-angka saja di sebuah smartphone kita. Dan ini sangat praktis dan sangat menghemat biaya bagi bank sentral. Nah, nanti juga uang itu juga akan diaplikasikan menggunakan blockchain. Beberapa bank sentral juga sedang melakukan penelitian mendalam apakah uang nantinya bisa 100% menjadi mata uang digital. Tidak ada lagi bank sentral mencetak uang karena memerlukan biaya dan operasional yang sangat mahal. Karena banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh bank sentral ketika nantinya uang itu sudah tidak lagi dalam bentuk fisik. Nah, namun pemerintah dan bank sentral juga mesti mengkaji dulu lebih dalam, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama karena bank sentral merubah budaya yang sudah kita lakukan selama beratus-ratus tahun. Mengenai CBDC, cryptocurrency, dan uang dinar, itu akan saya bahas di video selanjutannya nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.